agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut gimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Di grup keluarga anak ada yang share tentang rebo wakasan, bahwa harus melakukan sholat tolak bala dan sebagainya. Boleh tidak anak komen bahwa itu bid'ah? Syukran jazakallahu khairan. Pertama, memang itu bid'ah. Rebo wakasan. Itu sebenarnya awalnya itu hanya atas dasar mimpi seseorang, mimpi ulama. Taib, anggaplah dia benar sebagai ulama. Apakah mimpi seorang ulama bisa menjadikan dasar untuk menetapkan syariat? Kan tidak. Penetapan syariat banyak Al-Quran, Sunnah, ya. Atau misalnya perkataan sahabat. Karena Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah atau pegang teguhlah sunnahku, ajaranku, dan ajaran para al-khulafa'ur rasyidun. Jadi enggak ada itu ajarannya. Menetapkan syariat berat loh. Menetapkan salat hanya berdasarkan mimpi. Nanti ada lagi dong orang mimpi. Kalau sekarang sholat rebo wakasan, besoknya sholat kemisan, sholat ahadan, mimpi fulan mimpi. La haula wala quwata illa billah. Berat ini menetapkan syariat. Ustaz mah bidah kan. Ya harus seperti itu untuk menjaga agama. Nggak ada ayat Qur'annya, nggak ada hadis nabinya, nggak ada perkataan Imam Abu Hanifah, perkataan Imam Malik, perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Ahmad. Kalau misalnya sekarang kita harus mengikuti madhab naon, nggak ada. La madhab Hanafi, wala madhab Maliki, wala madhab Syafi'i, wala madhab Hambali. Nggak ada. Semua madhab yang 4 nggak ada yang mengatakan sholat rebo wakasan. Silahkan aja buka semua referensi fikih, baik fikih Hambali, fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih Hanafi. Maafi ghair mawjud. Nggak ada. Ini kan perbedaan pendapat. Ya akhi, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabarun illa khilafan lahu hadzan minan nadhari. Gitu kata para ulama. Tidak ada semua perbedaan pendapat kita toleransi, ya kan, perbedaan pendapat kita harus toleransi. Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabar. Tidak setiap khilaf itu yang datang mu'tabar dianggap sebagai khilaf mu'tabar. Illa khilafan lahu hadzan minan nadhari, kecuali khilaf yang punya dalilnya. Ini enggak ada dalilnya, bayangkan. Kalau sekarang perbedaan, apakah dalam sholat al-jahar, sholat yang dibaca keras seperti maghrib, isya, subuh, bacaan basmalahnya dikeraskan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan dikeraskan, sebagian lagi mengatakan tidak dikeraskan. Mazhab Syafi'i mengatakan dikeraskan, mazhab Hambali tidak mengatakan tidak dikeraskan. Ini baru khilaf mu'tabar yang kita boleh toleransi. Atau anggaplah kunut misalnya. Mazhab Syafi'i mengatakan apa? Kunut subuh. Mazhab Imam Ahmad mengatakan apa? Tidak. Kunut subuh. Ada khilaf mu'tabar, ijtihadi. Ya ini boleh tasamu dalam hal yang seperti itu. Tapi kalau sholat rebo wakasan khilaf para ulama yang mana? Imam Abu Hanifah tidak mengatakan, Imam Malik tidak, Imam Syafi'i tidak, Imam Malik tidak. Kalau sekarang agama itu dibegitukan, maka akan rusaklah agama ini. Banyak tambahannya. Jadi nggak ada ibadah seperti itu. Emangnya ibadah yang sunnah diajarkan Nabi udah diamalkan juga semuanya? Allahu Akbar. Kenapa butuh melakukan hal-hal yang baru? Yang kedua, kan sholat tersebut juga didasari atas dasar untuk menangkal bala. Karena mereka menganggap Safar itu bulan sial. Dan keyakinan bahwasanya bulan Safar adalah bulan sial itu warisan jahiliyah. Makanya dibantah oleh Nabi SAW. La Safar, tidak ada kesialan di bulan Safar. Itu Nabi SAW membantah. Ya, keyakinan bulan Safar bulan sial,
keyakinan jahiliyah. Ustaz, gimana kata Kiai Fulan? Enggak, ya silahkan aja. Tapi ingat, perkataannya bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Mana yang kita pilih? Sabda Rasul atau perkataan ulama? Tanpa tentunya merendahkan ulama. Ulama tetap kita muliakan, tapi kemuliaan mereka tidak menjadikan mereka maksum. Mereka sudah wafat, kita doakan. Yang kelirunya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memaafkan, kan gitu. Jadi ketika kita mengatakan ini nggak tepat, bukan berarti merendahkan ulama, enggak. Justru memposisikan ulama pada tempatnya, bahwa mereka orang mulia, tapi semulia-mulia mereka bukan yang maksum. Oh, Ustaz masa tahu, emang ilmu Ustaz sampai mana dibanding mereka? Oh, bukan kata saya, apa yang saya sampaikan sabda Rasul, dan ini pun keterangan ulama juga. Jadi jangan disadarkan kepada saya mah apalah kalau dibandingkan dengan para ulama. Yang saya sampaikan adalah hadis sabda Nabi, sabda Rasul SAW, juga penjelasan para ulama. Coba lihat tentang penjelasan hadis Nabi la safara. Ya, Nabi mengatakan la adwa wala tiarata wala safara. La adwa, tidak ada penularan penyakit secara sendiri gitu kan. Penularan penyakit itu karena takdir Allah. Wala tiara, tidak ada anggapan sial. Tiara wala safar, tidak ada anggapan sial untuk bulan Safar. Itu sabda Nabi SAW. Anda kekeh dengan pendapat ulama, mau dikemanakan sabda Rasul SAW? Mau dikemanakan sabda Rasul SAW? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang dia menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya sebuah petunjuk, wa yattabi ghayra sabilil mu'min, dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, maksudnya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Kita cinta kepada para ulama, tapi kecintaan kita jangan sampai memberikan sifat kepada mereka yang merupakan sifat Rasul SAW. Jangan. Allah memberikan kita akal untuk berpikir. Kita lihat apa alasannya, apa dalilnya. Kita sangat hormat kepada para ulama, makanya kita kaji kitab-kitab mereka, kita pelajari kitab-kitab mereka, lalu kita bandingkan, ya ini begini gitu. Wallahu a'lam. Kalau ini boleh tidak anak komen bahwa itu bid'ah? Ya boleh, bid'ah boleh, emang. Ya bid'ah maka katakan bid'ah. Komen aja nggak apa-apa Ustaz ya? Iya itu bid'ah gitu. Emang mau disebut apa? Kan hanya ada dua, sunnah, itu bid'ah. Bid'ah, nggak ada yang tengah-tengah. Sun bid'ah nggak ada. Kalau nggak sunnah ya bid'ah. Sunnah berarti sesuai dengan tuntunan Rasul, bid'ah tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Sudah. Kalau nggak sunnah ya bid'ah. Maya sunnah bid'ah, sun bid'ah gitu kan. Agama itu mudah, cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.